Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini kita punya cerita inovasi yang menarik banget nih. Iya, dari bab 49 buku Transform. Betul, tentang Trainline, platform tiket kereta api online. Mungkin Anda mikir, ya ampun jual tiket kereta doang, apa inovasinya? Nah, itu dia. Biasanya kan kalau ada keluhan mahal, perusahaan ya antara banting harga atau ya udah pasrah gitu kan? Iya, tapi Trainline ini beda. Mereka itu nggak bisa seenaknya ubah harga tiket kereta api. Benar, harga kan diatur sama operator. Tapi mereka tetap nemu cara cerdas buat ngatasin keluhan mahal tadi. Ini nih intinya. Betul sekali. Sumber kita kali ini fokusnya ke situ. Bagaimana Trainline setelah ada pemilik baru, KKR, dan pimpinan baru juga. Oh iya, ada CEO baru, CTO, CPO baru ya waktu itu. Iya, Claire Gilmartin, Mark Holt, John Moore. Mereka pakai pendekatan pengembangan produk yang, cerdas banget. Buat ngadepin keluhan klasik tadi. Tiket kereta mahal. Padahal kata operator keretanya, tiket murah tuh banyak kok. Kan jadi paradoks ya. Nah, misi kita sekarang nih, bongkar gimana caranya mereka mengubah persepsi harga ini. Justru karena keterbatasan mereka, nggak bisa ngontrol harga langsung. Jadi sebuah fitur inovatif. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Nah, masalah utamanya kan persepsi ini. Kok bisa sih pelanggan merasa mahal padahal katanya ada tiket murah? Awalnya, ada kendala teknis di sistem Trainline. Kendala gimana tuh? Jadi mereka baru bisa nanya harga ke sistem operator kereta itu setelah Anda nyari rute dan waktu spesifik. Oh, jadi nggak bisa lihat gambaran harga murah dari awal gitu? Betul, jadi nggak punya gambaran awal mana aja sih yang murah secara keseluruhan. Kayak cuma bisa lihat harga satu toko pas kita udah di depan tokonya, bukan lihat katalog diskon semua toko gitu. Oke. Jadi nggak bisa proaktif nunjukin tiket murah di awal pencarian ya? Terus, gimana dong mereka? Nah, disinilah tim analisis data mereka jadi pahlawan. Mulai main data nih ceritanya. Iya, mereka investigasi mendalam dan nemu pencerahan kunci. Apa tuh? Tiket murah itu memang ada, beneran ada. Lah, jelas masalahnya. Tapi seringnya habis jauh-jauh hari atau cuma ada di jam-jam yang ya kurang populer lah. Aha, oke. Bukan di jam atau hari yang paling dicari orang banyak gitu ya? Persis, bukan waktu yang paling dibutuhin atau diinginkan mayoritas pelanggan. Ini nih momen ahaknya, mengubah cara mereka mikir. Menarik banget. Jadi masalahnya bukan tiket murahnya nggak ada, tapi Tapi pelanggan nggak tahu kapan dan gimana cara dapatinnya. pantesan pada ngeluh mahal terus ya? Pertanyaannya jadi geser dong ya? Bukan, bisa nggak kita turunin harga? Betul. Tapi, jadi bisa nggak kita tunjukin info ketersediaan harga murah ini secara real time pas pelanggan lagi nyari? Biar mereka bisa milih yang lebih cerdas, lebih hemat gitu kan? Idenya sih bagus banget, tapi kok kedengarannya berisiko ya? Wah, sangat beresiko. Ada beberapa lapis keraguan atau resiko yang biasa diuji dalam pengembangan produk. Apa aja tuh resikonya? Pertama, resiko kelayakan bisnis atau viability. Gampangnya, langkah ini bakal bikin marah mitra operator kereta api mereka nggak? Kan mereka penting banget tuh. Wah ya, bisa runyam urusannya kalau mitra ngambek sensitif ini. Terus, Kedua, resiko kelayakan teknis atau visibility. Tim teknologi mereka sanggup nggak ngebangun fitur ini, nampilin data harga yang rumit secara akurat dan gampang dipakai di aplikasi HP. Padahal datanya baru muncul pas dicari. benar juga. Di HP kan layarnya kecil, harus simple. Oke, 2 risiko besar. Ada lagi? Ada dong. Ketiga, resiko nilai bagi pelanggan atau value. Pelanggan beneran mau nggak info ini? Beneran ngebantu atau malah bikin pusing? Jangan-jangan malah jadi ribet ya? Mungkin aja kan? Keempat, resiko kemudahan penggunaan atau usability. Kalaupun udah jadi fiturnya, gampang nggak dipakainya. Gampang dimengerti nggak di layar HP? Ini krusial banget karena strategi Trainline kan fokusnya ke pengguna aplikasi mobile. Oke, jadi 4 lapis resiko ya. Bisnis, teknis, nilai buat pelanggan, sama kemudahan pakai. Banyak juga yang harus dijawab. Terus, gimana mereka nguji semua ini? Nggak mungkin langsung launching gede-gedean kan? Nah, ini bagian cerdasnya. Mereka nggak gegabah. Buat nguji nilai sama kemudahan pakai, mereka bikin prototipe sederhana dulu. Prototipe, kayak contoh gitu ya? Iya, semacam demo fitur gitu. Awalnya cuma buat beberapa rute populer aja, dites ke pengguna. Hasilnya gimana? Positif, pelanggan ternyata suka banget bisa lihat potensi hematnya. Nah, tim desain langsung kerja keras, bikin tampilannya intuitif di aplikasi HP.
Oke, itu buat risiko nilai dan kemudahan pakai. Terus, risiko bisnis sama teknis tadi? Yang soal bikin mitra marah itu gimana? Nah, buat kelayakan bisnis, mereka pinter. Nggak langsung ke semua mitra. Mereka deketin satu mitra operator yang dikenal lebih maju mikirnya, lebih progresif. Diplomasi dulu ya. Iya, dan berhasil. Mereka berhasil yakinin satu mitra ini buat uji coba terbatas. Diam-diam. Wah, uji coba diam-diam. Keren juga. Iya, ini langkah kunci banget. Biar dapat data live, data beneran dari lapangan, tanpa bikin heboh satu industri. Sekaligus, uji coba ini juga ngebuktiin kelayakan teknisnya. Tim mereka ternyata mampu nanganin data rumit itu. Strateginya mantap nih, uji coba diam-diam. Terus gimana hasilnya? Sukses nggak? Hasilnya, wah, di luar dugaan. Sukses besar. Oh ya? Gimana tuh? Pelanggan yang jadwalnya fleksibel, mereka mulai manfaatin info ini, beli tiket lebih awal buat dapat harga murah. Oh, jadi pada berburu tiket murah ya? Iya, efeknya mereka jadi lebih sering naik kereta. Pendapatan tambahan dari kursi yang tadinya sering kosong itu ternyata lebih besar daripada penurunan rata-rata harga tiket. Wow, jadi win-win solution ya? Penumpang hemat, Trendline dan operator juga untung. Bisa dibilang gitu, Trendline juga dapat publisitas positif gratis, dianggap ngebantu pelanggan hemat. Pas banget sama misi mereka soal transportasi ramah lingkungan. Wah, keren banget. Ini pasti ngebantu banget pas mereka mau IPO ya? Banget. Jadi modal cerita yang kuat pas mereka mau jual saham ke publik. Nggak nyangka ya, solusi yang muncul dari keterbatasan, nggak bisa ubah harga, malah bawa banyak banget keuntungan. Tepat sekali, inti cerita Trendline ini nunjukin gimana kombinasi temuan kunci dari data, Insight tadi ya? insight dari data, terus proses penemuan produk yang metodis, yang hati-hati nguji asumsi di 4 resiko tadi. Bisnis, teknis, nilai, sama kemudahan pakai. Ditambah lagi selaras sama strategi perusahaan mereka ya? Betul, fokus ke aplikasi mobile, misi lingkungan. Semua itu bisa mecahin masalah pelanggan yang tadinya kayaknya, wah mustahil dipecahin. Dan hasilnya, dampak bisnisnya nyata banget. Padahal mereka nggak ngubah harga loh. Cuma mengubah cara informasi harga itu disajikan. Bener banget. Iya, cara penyajiannya. Dan ini relevan banget loh buat Anda pendengar kami. Pelajarannya ini bukan cuma soal tiket kereta api. Betul. Ini tentang gimana frustrasi pelanggan yang mungkin udah dianggap, biasa aja lah. Produk ini mahal, layanan ini susah dicari. Itu kadang akarnya bukan di produk intinya. Tapi mungkin di cara informasinya disajikan atau dipahami pelanggan ya. Nah itu dia, inovasi itu bisa datang dari nantang asumsi lama, terus nyajiin data atau informasi dengan cara baru yang lebih, memberdayakan pelanggan gitu. Setuju banget. Sebagai penutup nih, mungkin coba kita renungkan sejenak ya. Boleh. Ada nggak sih keluhan pelanggan yang umum di bidang Anda yang mungkin mirip-mirip kasus Trendline ini? Keluhan yang kayaknya udah mentok nggak ada solusi. Keluhan yang udah mendarah daging gitu ya? Iya, tapi mungkin solusinya bukan ngubah produk utamanya. Mungkin solusinya ada di cara informasi tentang produk itu diakses atau dipahami sama pelanggan Anda. Menarik. Sebuah pemikiran yang bagus nih buat kita eksplorasi lebih lanjut di konteks kerjaan kita masing-masing ya. Betul, siapa tahu ada aha moment juga di sana.